Kalian datanglah ke yang asli ini. Sus, iya paman, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus pada saat itu, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kalian akan terpenganga. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Ya iya, karena kalian mengikuti si Kristus palsu. Aku ini yang asli hanya untuk Bani Israel. Loh, sana di neraka ikuti Kristusmu yang asli, yang palsu itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah aku bilang, aku hanya untuk Bani Israel. Aku bukan untuk kalian. Sudah ada contoh. Sebelum kalian ada contoh. Seorang wanita datang kepadaku, bertemu langsung denganku, bercakap denganku, memohon kepadaku. Langsung, apa yang kuberikan kepada dia? Aku katakan apa? Ada dalam kitabmu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, tapi si anjing tidak berubah menjadi domba. Sudah kuperlihatkan contoh. Kitab itu sampai di tanganmu. Orang yang bertemu aku aja, bicara dengan aku aja, memohon kepada aku aja, kuberikan stempel di jidatnya, engkau adalah guguk. Kenapa pula kau yang datang-datang 2000 tahun kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikutku? Enggak ada, aku hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Jangankan 2000 tahun setelahku, engkau hadir ku masak di depanku dengan menggunakan baju daster, pakai sepatu futsal pun akan kutolak dan akan saya katakan, aku hanya untuk domba, bukan untuk serigala, bukan untuk asu. Itu pasti aku katakan kepadamu gu masak. Apalagi 2000 tahun setelahku, Cak Ayu. Itu loh, makanya kalian diusir, karena kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah tausiah jadinya pengikut. Ya, bukan diskusi, jadi tausiah ya. Ya. Kok pakai sepatu futsal guru? baju daster sepatu futsal. Aduh, mama ini. Pengikut Kristus yang palsu. Saya kira demikian. Silakan. Masya Allah. Jadi tausiah nggak diskusi. Ya, silakan kalian lagi yang Masa pun nggak menyanggah apa yang dikatakan Bang Juma. Saya tadi bertausiah 10 menit, 5 menit. Sekarang kalian yang bertakia 10 menit. Silakan. Gantian. Gini, ya. Silakan. Kan Tuhan itu berkata kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Lah, faktanya Kristen 2,3 miliar, itu kan kayak pasir di laut. Betul nggak, Bang Kefas? 2,4, jangan kurangi 100. Oh iya, 2,4 ya. Berarti iblis juta sukses banyak loh Masaha bagaimana caranya keturunannya menjadi Kristen sedangkan yang turun bukan Kristen? Beda loh. Lah, ya Kristen itu Bang, Kristen itu adalah orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Taruh dulu bukan ke sana. Yang berketurunan siapa, Masa? Ya, maksudnya keturunan itu bukan keturunan darah dan daging, Bang. Maksudnya orang-orang yang mengimani turunan apa? Tanjakan. Apa, Bang? Gimana, Bang? Kok beda antara induknya sama keturunannya, kok beda agama, Masa? Oke, izin ya, Daeng, Bang Handi, sebelum lanjut, tolong di follow Bunda Mila ya teman-teman saudaraku yang 1,5, di follow Bunda Mila, di follow semua yang di atas ini saudaramu ya, di follow Bunda Mila, YouTube-nya pun di subscribe ya, follow, lanjut Bang Daeng. Ya. Bang Kefas, jawab deh. Gini loh, Masaha. Kita ini kan apapun yang kita sampaikan pasti ditolak agama Islam. Kenapa? Karena Tuhan kita beda, gitu aja sih jawabannya. Beda Tuhan kita, Masaha. Masaha 2, saya 1. Itu juga. Beda juga kita Masaha. Masaha 2 kan Tuhannya kan? Sesembahannya 2 Bang, Tuhannya 1. Nah, itu deh Bang.
Nah, Yesus nggak Tuhan. Yesus nggak Tuhan. bukan bang, sesembahan bang kalau Yesus. Nah kan beda lagi masalah. Kalau saya kan Yesus Tuhan gitu dong. Iya. Karena kan jelas di Filipi 25 sampai 11. Yang terakhir kan 11 bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan Yesus. Iya, iya. Terus ini Bang Zuma, tadi kan aku mau nanya, itu kan hukum Islam itu kan turun di dalam bahasa Arab. Berarti hukum itu hanya untuk bangsa yang berbahasa Arab. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa Yesus mengatakan dia hanya untuk Bani Israel? Karena Yesus itu belum bangkit, Bang. Yesus itu belum menerima hak kesulungan Adam. Setelah dia bangkit, baru Yesus berani ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, gitu Bang. Tapi coba lihat tuh di Wahyu. Wahyu, tuh di Wahyu itu apa? Pintu-pintu surga itu terdiri dari 12. Di setiap pintu itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan masing-masing pintu dijaga oleh malaikat. Nah kau dari suku di sini, suku apa sukumu? Batak atau apa kau Manado? Ketika kau ke sana, kau ditanya, kau suka apa Kolorijo? Ah, aku ini Manado. Oh enggak, ini suku 12 suku Israel ini pintu-pintu di sini. Ya kan? Jadi bukan cuma karena Yesus masih hidup atau sudah terangkat. Gak ada seperti itu. Gak direken kau. Jadi saya jawab. Bang. Silakan, Turunda. Iya, pertanyaannya sangat menarik. Berarti Al-Quran itu hanya untuk bangsa Arab dong? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Justru karena aturan Tuhan yang datang sebagai penutup kepada seluruh umat manusia, maka Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Satu, Nabi yang diutus sebagai khataman nabiyyin adalah bangsa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Aku wahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau Nabi Muhammad tidak mengerti, bagaimana dia ingin menjelaskan Al-Quran itu kepada kaumnya, kepada umatnya? Sedangkan Al-Quran itu firman Allah yang mencakup segala ilmu pengetahuan. Memahaminya harus kemudian berdasar terhadap ilmu logat, ilmu nahwu, tata bahasa, ilmu saraf, perubahan bentuk kata, ilmu istiqaq, akar kata, ilmu ma'ani, pemahaman yang penting untuk diketahui karena susunan kalimat dan dapat dengan mudah kemudian dilihat maknanya. Ilmu bayan, bagaimana kata zahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan serta permasalahan yang ada di dalamnya. Misalnya permisalan atau perumpamaan yang ada di dalamnya. Kemudian ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fiqh, asbabun nuzul, nasik mansuk. Ini semua harus mencakup, dan disiplin ilmu ini hanya bisa digunakan ketika yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Lah kalau yang dipakai bahasa Yunani atau bahasa Bugis, bagaimana bisa dijelaskan pakai bahasa Bugis isi Quran itu, isi firman Tuhan itu? Nggak bisa. Kata yang ada di dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh kata dan makna yang dipahami oleh manusia di atas muka bumi ini. Saya ulang lagi. Kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah kata yang mewakili seluruh makna yang dipahami oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Sehingga Al-Quran itu datang dengan menggunakan bahasa yang mencakup seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh di Indonesia kita ini, berapa banyak bahasa Quran yang diserap. Rahim, kalau berbicara mengenai rahim, artinya perut manusia, tempat kasih sayang, tempat kasih dan sayang seorang ibu kepada janinnya. Coba Anda lihat, ibu mengandung pertama dirusak oleh suami, robek dia, robek,
bahkan ikut dengan darahnya robek. Dan itu bukan hanya dilakukan sekali, bisa jadi satu malam dilakukan berkali-kali. Sudah begitu kesakitan, ya meski ada nikmatnya juga sedikit sih, tapi nggak gitu kan ya. Tapi setelah begitu ngidam wanita ini, ngidam. Begitu dia sudah ngidam, bukan membenci suaminya, malah cinta kepada suaminya. Ngidamnya lalu membesar perutnya yang tadinya bodinya bagus kayak bom-bom. Begitu dia hamil 9 bulan meledak. Habis selesai sampai situ? Enggak. Lubang kenikmatannya itu sobek mengeluarkan si janin. Sudah begitu apakah dia dendam? Gara-gara kamu tidurku tak enak, gara-gara kamu ini aku nggak bisa makan enak, tidur tidak enak. Kamu terus menyiksa aku, badanku naik, semuanya bengkak, pipiku bengkak, ini robek semuanya. Urat-uratku kau habisin semuanya. Begitu dia keluar, apakah dia kemudian dendam sama si bayi? Enggak. Dia sayang sekali. Dia sayang kali anak itu. Apakah hanya pada saat bayi? Tidak, sampai mati. Bahkan sampai di jannah, seorang ibu akan tetap menyayangi darah dagingnya sendiri. Ini bahasa Arabnya apa? Rahim, kasih sayang, wadah yang menumbuhkan kasih sayang pada diri seorang ibu. Ada nggak bahasa Indonesia? Kandungan. Apalagi? Kandungan apa artinya? Kandungan. Artinya apa kandungan? Tapi kalau rahim, syarat dengan makna, syarat dengan ilmu, syarat dengan rasa. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu datang pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu mencakup satu kata memiliki makna yang bisa dipahami. Satu kata dalam bahasa Arab itu ilmu. Itulah yang disebut kemudian di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Setelah kamu mengerti, kamu akan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, bandingkan dengan Bible saudara. Bang Zuma, itu bahasa Ibrani juga rahim juga loh. Bahasa Ibrani juga rahim. Terus? Ya kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Kenapa harus Arab? Ibrani, Nabi Muhammad bukan penganut bahasa Ibrani. Kan sudah dikatakan dalam Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan lagi aku mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Israel. Kan itu dalam kitab saudara kan? Kitab yang Anda gunakan. Berarti bahasa Ibrani tak ada lagi nabi dari sana. Berarti nabi yang sama seperti Musa, yang Tuhan simpan titip firman-Nya pada mulut nabi tersebut, ya bukan dari Bani Israel. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa, kalau tidak didengarkan, maka dia akan membasmi orang tersebut yang tidak mendengarkannya. Apakah itu Yesus? Tidak. Yesus kalau tidak didengarkan malah dia yang dibasmi. Jadi nabi yang sama seperti Nabi Musa itu tadi. Nah, jadi ada kaitannya itu saudara. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Coba Anda bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu perbandingan kosakatanya berapa? Sampai-sampai Bible pun ikut-ikutan ke Arab-Araban kan? Ilahi, imam, iman, jemaat, berkat, wahyu, roh, kudus, iblis, malaikat, apalagi Alkitab, Allah, apalagi itu kan Rahim, Soleh, Nabi, Rasul, Kudus, apalagi diambil. Kalau sudah Amporo nggak ada. Betul, Amporo nggak ada.
Amporo enggak. Kalau murtad itu bahasa umum. Setan, iblis, itu diambil. Amin. Itu semua diambil dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Ya tuh. kan sudah masuk KBBI ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itulah hebatnya kan. Artinya bahwa kenapa dia bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu mencakup hampir seluruh makna yang digunakan oleh manusia. Begitu kawan. Dan lagi-lagi tugas Nabi Muhammad itu adalah untuk membimbing seluruh umat manusia bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau ajarkan kepada mereka agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, tuh kata Quran. Iya, betul. Bahasa Arab itu kosakatanya itu 12 jutaan. Kalau bahasa Indonesia kosakatanya berapa? Nggak tahu. Ada 112.000 kali kalau nggak salah. 112.000 kalau nggak salah. Nah, sedangkan bahasa Arab 12 juta. Cobalah. 127.000 digandingkan 12 juta. Coba. Kemudian orang Kristen ingin memahami Al-Quran pakai terjemah. Al-Quran kosakatanya 12 juta. Bahasa Indonesia yang dipakai ini terjemahan ini hanya 120-an ribu. Itu yang mau dipakai untuk Kristen memahami Al-Quran. Ya nggak bisa lah. Maka kalau orang Kristen ingin paham Al-Quran, maka orang Kristen harus tahu ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu lugat, istiqqa dan seterusnya. Ya iyalah, harus bang. Gak bisa dengan terjemahan karena terjemahan itu hanya salah satu dari 17 kurang lebih ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Oke. Jadi itu terjemahan Quran yang dikeluarkan Kemenak itu tidak akurat dong? Akurat itu. Tetapi dengar. Akuratnya kenapa? Karena kesanggupan bahasa Indonesia cuma segitu. Maka dibutuhkan ilmu nahwu, dibutuhkan ilmu saraf, dibutuhkan ilmu ma'ani, dibutuhkan kemudian bayan, badi dan seterusnya. Sehingga hanya orang yang memahami ilmu ini yang bisa menjelaskan Al-Quran. Karena nggak bisa kita macam Bang Sumo menjelaskan Al-Quran secara terperinci, itu nggak bisa. Kenapa? Modal terjemahan. Terjemahan ini keteteran, tidak sanggup. Kecuali dimasukkan kemampuan kita untuk mengerti tentang lugat. Itu dimasukkan pemahaman kita untuk memaham tentang tata bahasa, ilmu nahwu. Barulah kemudian orang yang paham ilmu ini menjelaskan, merangkai kata untuk bagaimana orang yang bertanya ini bisa paham. Kenapa? Karena kapasitas bahasa Indonesia tidak sampai untuk memahami Al-Quranul Karim. Aku boleh tanya yang lain bang? Boleh. Ya. Kalau di dalam Islam itu hubungan antara Adam dengan Tuhan itu seperti apa bang? Kalau di Kristen itu kan hubungan Adam dengan Tuhan itu seperti hubungan Abraham dengan Ismail. Lukas 3 angka 38 dikatakan Adam juga itu adalah anak Tuhan. Nah, kalau dalam Islam hubungannya bagaimana bang? Ya, jadi kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Adam alaihissalam di antara seluruh makhluknya sebagai makhluk yang paling mulia. Di Al-Quran dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Malaikat, makhluk langit mendengarkan ini, mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak.
Sedangkan kami ini adalah makhlukmu yang bertasbih memujimu, mensucikan namamu setiap saat. Allah kemudian menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sungguh mengetahui apa yang ada, apa yang kamu tidak ketahui. Lalu keistimewaan Adam di hadapan Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam, memberikan Adam ilmu pengetahuan, memberikan Adam kemudian pemahaman tentang benda semuanya. Sampai Adam tahu, oh ini cincin, ini batu, ini gunung, ini langit, ini sungai. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, wahai kalian, wahai malaikat-malaikat, makhluk-makhluk selain daripada Adam, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata malaikat-malaikat, makhluk-makhluk malaikat selain Adam alaihissalam? Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Adam nih. Jadi Allah membandingkan, memperlihatkan kepada para malaikat, wahai malaikat, coba kau sebutkan ini apa? Kami nggak tahu. Yang kami tahu apa yang Allah ajarkan kepada kami. Lalu kemudian Allah mengatakan, oke, lihat ini. Aku tanya Adam, ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah kemudian berkata kepada Adam, wahai Adam, ajarkan kepada mereka nama-nama itu, beritahukanlah kepada mereka. Setelah Adam kemudian menyebutkan nama-nama benda tersebut, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aku perlihatkan kepadamu makhlukku yang bernama Adam ini memiliki kelebihan dibandingkan kalian, maka sujudlah, hormatlah kalian kepadanya. Sujud. Maka mereka pun semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis karena menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Jadi Allah mengangkat derajat Adam alaihissalam di atas para malaikat, tetapi tidak dianggapnya sebagai anak. Tidak. Dan Anda harus paham, dalam tradisi Yudaism yang kekinian berdasarkan dengan kitab Amsal 11 3 nomor 11 nomor 12, yang dianggap anak Tuhan itu, anak Elohim itu adalah mereka yang taat, mereka yang sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah para nabi yang datang kepada mereka. Itulah yang disebut orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau di Islam, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Itu dalam pandangan kami umat Islam. Jadi kalau dalam pandangan mereka itu disebut anak Allah, anak Elohim, maksud saya anak Eloah. Makanya bin Eloah. Makanya dikatakan di dalam pengajaran Yesus, Yesus disebut anak Allah. Yesus menjawabnya, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah atau anak Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus di sana baru diteguhkan, kemudian disebut sebagai hamba Allah yang suci. Gitu saudara. Jadi Adam itu dalam pandangan Islam adalah makhluk yang disempurnakan, makhluk yang paling sempurna, diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, yang intim kepada Tuhan. Begitu kawan.
Maluku, berarti Indonesia. Adam itu bukan anaknya Allah ya, bukan ya, bukannya, Bukan. bukan. Nah, Iya. masalahnya gini bang, kalau Adam itu bukan dari anaknya Allah, bukan anaknya Allah, berarti laisa kamislihi syai'. itu tidak betul, karena ternyata ada yang sama Allah yang tidak berbapa itu dengan Adam juga yang tidak berbapak. Ternyata ada saingannya Allah ini. Siapa saingannya? Adam, Allah tidak berbapak, Adam juga tidak berbapak. Waduh. Saat kami selesai, tidak betul dong. Nah gitu. Makanya gimana bang itu ya? Adam itu diciptakan oleh Allah. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Adam dicipta. Justru karena dia dicipta maka dia tidak memiliki ayah. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Bang Zuma, bukankah kita ini semua adalah ciptaan orang tua kita bang? Ya, betul. Ya kan? Iya. Terus Kenapa? Ya, berarti karena Adam itu adalah ciptaan Tuhan, ya Adam anak Tuhan dong. kok anak Tuhan? Nah, Tadi kan saya sudah mengatakan di dalam tradisi Yudaism yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba yang intim, yang taat kepada didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kalian saja yang memaknainya dengan lain. Begitu kawan. Bang Zuma, Ini loh Masaha, kitab suci mah apa sih Masaha? Jadi bingung gua. Masaha. Bang Kefas, kita nanti di room lain aja dan di sini nanti. Tadi Bang Zuma kan mengatakan kalau Adam itu makhluk yang disempurnakan. Nah itu menarik tuh Bang. Iya, Karena ajaran makhluk dari yang perjanjian- sempurna. Ya, ajaran yang di perjanjian lama itu jelas. Kenapa manusia itu makhluk yang sempurna? Karena manusia atau lebih tepatnya laki-laki itu segambar dan serupa dengan sang pencipta, Bang. Ah, kamu keliru di situ. Bukan. Nah, sekarang pertanyaan aku Bang Zuma, apa yang Bang Zuma maksud dengan makhluk yang disempurnakan itu, Bang? Itu? Iya, makhluk sempurna memiliki syahwat, memiliki nafsu, memiliki akal, memiliki roh. Berbeda dengan makhluk yang lain, hanya memiliki roh, hanya memiliki nafsu, tapi mereka tidak diberi akal. Adam di samping dia berakal, akalnya, jasadnya menopang akal tersebut. Dengan akal, tangannya bisa kemudian berkarya. Dengan akal, kakinya kemudian bisa melangkah. Coba, kira-kira kalau kambing yang dikasih akal, ketika kambing ingin bikin rumah, apa yang dilakukan jasad kambing? Ayo. Kalau kemudian ular yang dikasih akal, ketika ular kemudian mau bikin helikopter, kira-kira apa yang dilakukan oleh jasadnya ular? Coba. Jadi kesempurnaan fi aksani takwim dalam bentuk yang sempurna bukan cuman akal doang, tapi juga karena fisiknya. Justru karena itulah ada perintah sholat, ada perintah tefilah, sujud. Kenapa? Karena kita sudah disetting oleh Allah akal kita, jasad kita untuk sujud dalam beribadah. Bukan salto kayak kincir angin, bukan berputar kayak kipas angin, tetapi kita disetting dengan jasad ini untuk ruku, sujud, menghambakan diri kepada pencipta. Nah, saya terangkan kepada saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda salah artikan, ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan Adam, di situ Tuhan menciptakan Adam itu sesuai dengan sketsa, sesuai dengan pola. Makanya dikatakan di data nomor 26, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak yang ada di seluruh bumi, dan atas binatang melata yang ada yang merayap di bumi. Dengarkan baik-baik. Tuhan berfirman, menjadikan Adam alaihi salam segambar dengan rupa Tuhan. Bukan berarti Adam itu rupanya dan gambar Tuhan itu sama seperti Adam. Tidak. Seibarat saya menggambar sebuah jembatan. Jadi saya sudah rancang jembatan ini seperti apa gambarnya, dan saya sudah bentuk jembatan ini seperti apa rupanya. Setelah saya kemudian ingin menjadikan gambar saya dan rupa yang saya buat ini teraplikasi benar-benar menjadi jembatan, maka saya mengatakan, baiklah aku, baiklah kami menjadikan jembatan itu serupa dengan segambar baiklah kami menciptakan atau membuat jembatan itu menurut gambar dan rupa kami. Maksudnya apa? Menurut gambar dan rupa yang kami buat. Itu maksudnya. Jadi Tuhan sudah merancang, oh ini makhluk saya yang namanya Adam, aku ciptakan dia dengan rupa yang aku sudah gambar, yaitu tangan kiri kanan, ada kelaminnya, ada pusarnya, ada jantungnya, ada empedunya, ada limpahnya, ada ususnya. Itu yang dimaksud. Tuhan sudah merancang semua itu. Dia katakan itu supaya apa? Supaya dia bisa berkuasa. Karena bagaimana mungkin dia bisa berkuasa terhadap ikan-ikan di laut kalau kakinya cuman satu dan telapak kakinya berbentuk bulat, tidak bisa renang dia kayak kaki kuda. Maka dibuatlah telapak kaki itu pipi supaya dia bisa berkuasa gitu. Ya. Sebenarnya tafsirannya nggak perlu sejauh itu, Bang. Nih aku kasih contoh nih, Bang ya. Iya. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Anak domba segambar dan serupa domba dengan domba. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Berarti wajah Adam sama dengan wajah Tuhan gitu, Bang. Salah kamu. Makanya kamu baca dalil selanjutnya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Adam ini dicipta sesuai dengan bentukan Tuhan, wujud Tuhan, maka Anda harus mengakui Tuhan itu wujudnya laki perempuan. Dan apakah pantas kemudian pencipta langit dan bumi ini punya kelamin? Apakah pantas pencipta langit dan bumi ini punya anus? Ketika dia kemudian ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu ke belakang. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Jadi yang dimaksud dengan kejadian 1 ini, Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambar settingan Tuhan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Rupa yang dibentuk Tuhan berupa makhluk ini betul-betul dicipta sesuai dengan apa yang sudah digambarkan rupa tersebut. Bukan berarti marilah kita menciptakan kemudian anak kambing serupa dengan ibu kambing. Marilah kita menciptakan kemudian ayam serupa dengan ibu ayam. Bukan begitu maksudnya. Tuhan itu pencipta. Pencipta itu arsitek terbaik. Dia adalah pola yang terbaik menciptakan ciptaannya. Tuh. Jadi seorang arsitek yang baik, dia telah menggambarkan gambar bangunan yang paling baik, dan dia akan membuat gambar itu sesuai dengan kenyataan. Seakan-akan dia itu nyata, benar-benar gambar itu yang masuk ke dalam ranah fisik. Begitulah yang dimaksud ayat itu. Ya, makanya kenapa laki-laki itu disebut makhluk tertinggi. Karena desainnya itu dibuat berdasarkan desain terbaik, yaitu desain sang pencipta sendiri gitu loh. Perempuan juga. Apa? Perempuan juga. Kan yang diciptakan pertama kali itu kan Adam baru Oh, dia mengatakan, maka dikatakan menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu dalil. Bang, perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam diciptakan dari nol, sedangkan perempuan tidak. Contohnya bentuk, kita berbicara bentuk. Kita berbicara bentuk. Ini loh, Bang. Bukan awal dan akhir, kita berbicara bentuk. Kita berbicara rupa. Betul?
Anda sadar enggak itu? Iya, kalau Adam kan beda, Bang. Kalau Sekarang begini, saudara. Kalau Anda memahami yang dimaksud kitabnya Yahudi ini serupa dan segambar dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa menceritakan kepada saya Tuhan Anda dalam wujud dia laki-laki sekaligus dia perempuan? Bagaimana bentuknya itu? Maksudnya bagaimana itu, Bang? Bijinya berada di tengah. Terus? Ya enggak, Bang. Tuhan itu laki-laki, Bang. Wujudnya itu laki-laki. Loh, karena di situ dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bagaimana ini? Kan yang diciptakan Jasen dan Adam syukran duluan, akhina. Itu Gimana? kan diciptakan nggak sama-sama. Yang diciptakan dulu kan Adam. Ya Lah. kan? Lah, perempuan itu kan tidak Coba diciptakan kamu dari baca nol, Bang. datanya Kejadian 1:27 coba. Iya, aku tahu, Bang, kan perempuan itu nggak diciptakan dari nol, tidak seperti Adam. Di situ dikatakan, saudara, maka diciptakannya sesuai dengan rupa dan gambar Elohim, maka diciptakanlah laki perempuan. Kok jadi diingkari sekarang dalilnya? Maka pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu serupa dengan manusia, bagaimana Tuhan Anda dalam waktu yang bersamaan dia laki, dia perempuan? Bang Zuma tahu nggak kenapa sholat Jumat itu harus diimami oleh laki-laki, Bang? Karena memang itu sudah disunahkan, sudah diperintahkan. Itu menjadi aturan, itu sudah menjadi rukun dalam sholat. Laki-laki yang harus jadi pemimpin. Nggak ada hubungannya itu. Karena perempuan itu tidak segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya nggak boleh. Dalilnya begitu. Makanya otak itu dipelihara. Itu harta yang paling berharga yang Tuhan kasih itu dipelihara. Aku bacakan lagi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Menurut gambar Tuhan diciptakannya laki dan perempuan. Ulang lagi. Menurut gambar Tuhan diciptakannya laki dan perempuan. Nggak ada di situ laki aja, perempuan juga. Jadi kalau Anda menobatkan wujud manusia itu serupa dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa mewujudkan Tuhan Anda di saat yang bersamaan dia hanya dua jenis kelamin? Jadi Anda jangan. Dan itu juga saudara Masaha akan tabrakan dengan dalil-dalil yang lain kalau Anda menganggap wujud Tuhan itu seperti manusia. Pertama, 2 Samuel 7:22, Tuhan yang telah menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Yeremia 10:6, Tuhan yang menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Laisa kamislihi syai'. Itu dalil, Bung. Keluaran 29:23, Datan 19, jelas Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah sekarang kalau Tuhanmu kau wujudkan manusia, ya satu tubuh dua kelamin. Lalu buat apa anus buat Tuhanmu? Nah, kalau Tuhanmu itu seperti kita, berarti Tuhanmu butuh jantung, butuh limpa, butuh usus, butuh bulu mata, butuh hidung untuk bernapas, butuh lidah untuk merasakan makanan. Berarti Tuhanmu makan juga dong. Iyalah, Tuhan Yesus kan makan. Ya kan kalau makan Yesus roti. kan manusia. Makan Ini kita membahas tentang Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhanmu memang kan dia sama seperti Bang Suma kan. Iya, Tuhan Yahudi itu siapa? Ya Yesus lah. Kan Itu Yesus. mimpi kucluk. Yang menciptakan langit dan bumi dan Adam dan Hawa kan Yesus. Ya itu mimpi lo itu mimpi. Itulah kenapa Yesus. kamu itu disebut kafir, karena kamu menggantikan kedudukan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan anak orang. Itulah pengikut iblis itu. Masakan anak orang kau lantik menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Gak sadar saudaraku ini. Yesus itu manusia yang iblis inginkan untuk dituhankan oleh manusia-manusia cuplis kayak ente. Pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus itu manusia dan anak manusia.
Tapi kamu lantik dia jadi Tuhan, artinya kamu itu sibilisisis yang lebih iblis daripada iblis. Iblis tidak pernah mengkudeta Tuhan dengan mengajak Adam menggantikan kedudukannya, kecuali Masaha. Masaha menginginkan Tuhan itu wajahnya, wujudnya sama seperti Adam. Samalah derita kalian ini. Yang satu anak Maria, dianggap anak Maria ini adalah pencipta langit dan bumi. Yang satu lagi dompala. Adam dikira mirip sama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan punya anus, Tuhan punya kelamin dua, ganda. Ini penyakitnya anak murid-muridnya Paulus ya kayak gini. Makanya kalian itu diusir ke neraka.